lebaran, minal aidin wal faizin. Mari bermaaf. Masing bae apa nih kau? Lah nian. Wong lebaran itu tuh senang, bahagia. Ngapa abah nangis? Wah abah sedih terus. Sedih. Dak acak Tidak mudik. bulan puasa, tidak bulan Ramadan, warung ini masih sepanjang pecah kering sepanjang kan. Kue dak kati, minuman dak kati. Tidak Ya apa-apa. Allah, Ini menandakan bahwa sudah disaji ke tapi cepat habis. ya Allah, Wah abah jangan. tidak nyunjuk galau dengan uang. Nah, ingat Pendap-pendapnya ke? baik. Itulah mengatakan lebaran tidak lewat sini nah. Ini Ya. atonya ini Iya, buktinya. iya, iya. Lebaran tidak lewat warung Wak Ebo. Mana ada nak? Iya kami Nuasa-nuasa ada lebaran, yo. galak ngomong kami tidak lebaran. Nah. Iya benar. Kami dak lebaran. Sedih aku, ya Allah. Tidak wabah jangan-jangan ndak ada disiapi Maria ini kan. Iya, kemana lah Maria? Maria nih mudik kali dak. Uji kabar, Iya. uji THR kita itu ada di Maria kan? Nah. Nah, sudah ada itu ada biaya-biaya untuk beli kue, basah, kue kering, ketupat segala macam di Maria kan? Nah Maria ini kemana wah ini hari? Itulah sangkan sepi nih warung ini. Ya Allah ya Tuhan, apa dia nih melok rombongan 271 triliun? Waduh. Bukan. Maria Tidak aku di sini, tidak Pak. bukan. Iya. Wah ini Ya apa Allah, Maria, Abah. bertobatlah Maria, balik ke Abah. duit kami. Ngomong-ngomong Abah, Wak Ebo ini sakit perut. Ngapa? Agak gak ada lemak badan gara-gara kita ini kan bisa puasa. Dilantak ke makan santan, makan yang manis-manis. Mungkin terkejut kali perut Wak Ebo lambang Wak Ebo nih ya. Mungkin Wah, jadi. Ebo ni banyak dapat Iya, kebanyakan. Singgit punya baik. Mungkin uang ini selama bulan suci Ramadan kan menahan. Iya. Makan ini ditahan, makan itu tahan. Pas Kebanyakan. lebaran berdegup rogok sok. Nah, jadi tidak berdebur lemak perut langsung. Wak Ebo nih caknya agak Iya. kena asam lambung deh ini Wak Itu. Abah. Jadi kita nih seharusnya ya, sepanjang-panjang bulan Ramadan atau Idul Fitri ini kita tuh harus belajar. Cak mano caronyo kita itu mengatur pola makan kita sepanjang bulan suci Ramadan. Sudah Diulangi itu lagi, lebaran, ya. sepanjang tahun itu cak mano caranya biar kita ini tidak ada gampang sakit. Biasanya kita ini kalau sudah lebaran itu kolesterol naik, gula darah naik, Icek Wak Ebo lah Naik, sekarang. tagihan naik. Asam tagihan lambung. naik, utang naik, Pinjol naik. naik. pinjol berdiri, Naik kalau dan nyebar data. Nah. Itu Pilu kan dak pilu. Itu kau. Nah, pilu dak pilu. Nah, Jangan Cak galak Mano bawa cerita caranya- pribadi ke sini. Nah, cobalah kita tuh Cak Mano kita tuh belajar. Mulai dari sekarang lah kita belajar ya. Lebaran tahun ini kita belajar Cak Mano caranya mengatur pola makan, pola hidup supaya kita tuh tidak ada terkena serangan penyakit. Nah, Penyakit apa? Ya ini sebutkan tadi. Mak mano. Sudah ya. baru kau keluar Iya. lebih bari ya. Iya. Hai dah. Nah, itu kita harus belajar. Penyakit buntu ini Saro. Ya, Kalau Pak lebaran ini nih. buntu begawi sayang. Iya. Iya, topeng monyet lagi begawi dulu. Bawa dapat makan. Lagi kita manusia. Itu. Jadi cak mana Wak Ebo, Wak Abah? Kalau kita Iya, nanya nak dengan sehat. Wak Ebo, Iya. Wak Ebo kan bukan ahlinya. Bukan ahlinya. Tersesat lah kita. Ya Wak Ebo ini malah sakit. Nah, kalau nanya dengan kau lebih tersesat lagi hidup kami. Sama bebacak kami itu nyembah berhala. Nah, Banyak berpikir Wak Ebo. nah, berarti kita tuh tanyakanlah sesuatu itu dengan ahlinya. Nah, Nah, siapakah kalau dia? kita nak nanya soal kesehatan, pola makan, cak mana ngatur kesehatan itu Gaya di hidup bulan suci sehat. Ramadan dan juga Idul Fitri, itu kita harus mendatangkan ahlinya yang benar-benar ahli dari segala ahli. Siapakah dia? Siapakah dia? Kita tunggu saja. Siapakah narasumber kita yang akan memberikan penerangan dan penjelasan dan juga ilmu pengetahuan kepada kita? Waduh. Lebaranian Wak Abah Iya, bedanya pokoknya kalau beliau datang, Ya. kita seduh ke bain yang warna hijau. Kualo deh. Iya, kualo deh atau yang warna ungu ini ubi rebus. Ubi rebus. Nah, ini kangkung. Nah, itu. Jadi kita seduh ke itu be Wak Abah. Iya. Jadi pemirsa di rumah aso-aso kalau misalnya kaget lebaran cak ini nah. Jangan ragap gino dari pagi di lantai Di hoji galau, siang kaget lantak lagi, malam kaget lantak lagi. Nah, Kapan macam cek, caranya? cek darah, kapan cek kolesterol naik galau. Oh, Cak Wak Ebo nah sekarang Belum lagi yang jangan nagih tahu. utang datang laju naik darah yang tadi. Ujung-ujung tepar. Laju Nah, tepar itu. Lokat terkapal. Nah, kita tunggu be. Tunggu. Kayak siapa yang akan menjadi bintang tamu kita pada hari ini yang akan memberikan penjelasan mengenai Wak Ebo lah, pola. Wak Ebo. Ya. Wak Ebo lah cak nak tepar lah cak nak Iya, rolling iya, langsung. iya. Kaki Dulu lah, Wak Ebo, Ebo, kaki Ebo, Wak Ebo. kami suntik. Duit- Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ini dia ahlinya. Ada lebarannya di sini. Lebaran. Lebarannya. Minal aidin, Pak E. Prof. Maaf Baik, lahir batin nih Prof. Pak E. Yo, Baik. Profesor kita. Silakan. Silakan Profesor. Makasih, makasih. Ya Allah. Jangan terkejut Profesor kalau warung kami ini pecah puasa sepanjangnya. Iya, makanya tadi Nanti aku apa? kesini, aku kesini jengok ngapo kate cak
misalnya makan makanan banyak ini Iya, kita iya, kan iya. lebaran seneng-seneng mesti Iya. karena itu. Nah, Kami lunas. nih profesor sudah lunas galau. Mak Suba lah lunas, Mak Panjam lah lunas, Oppo lah lunas. Maria ini ke Bandung enggak tahu. Jadi, Maria ini dibawanya ke dusun Inti pasti. permasalahannya di Maria. Itu. Ada di Maria. Masya Allah. Jadi pemirsa, Wak Ebo, kita sudah kedatangan narasumber kita hari ini. Nah. Pengen kita ngangkat tema juga, Nah. yaitu kesehatan di tengah kebahagiaan, pola makan sehat saat merayakan Idul Fitri. Nah, Bersama dengan Profesor Dr. Haji Yuwono M. Biomed. Wah. Assalamualaikum Prof Yono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Prof? Alhamdulillah. Macam mana puasanya Puasa kemarin? sebulan kemarin lancar. Alhamdulillah. Lancar kan? Sehat. Sehat. Kan? Iya, Yang iya, penting iya. itu dulu. Lancar kalau. Perkara yang lain-lain, masalah buntu, masalah apa, tidak jangan salah. Oh iya. Yang penting Jujur ya, sehat dulu, Dok. Sehat Sehat dulu. dulu. Nah, Sehat itu dulu. dia. Kapan kita sehat pacak ngutang. Nah, itu. Segi Tapi waras kalau- kayak giring ya. Nah. Kalau sehat kita giring. Nah, kalau ini profesor datang ke sini, Iya. pecahnya ini pola makannya bener ini. Nah, itulah. Jadi kami tadi bertanya lah, Prof. Iya. Wak Ebo ini lagi kayak cak asam lambung gitu gara-gara caknya terkejut lambung ini Iya. dimakan ke santan, makan yang manis-manis, soda-soda. Pada saat lebaran ini, biasanya kita puasa tuh ngerem makan, Dok. Iya, Nah, ini nih benar-benar. ngapo, Dok? Tiba-tiba Iya. lanjut ada lemak badan. Ya memang Mak, ini kan gini, puasa itu kan sebenarnya menahan. Menahan. Jadi arti puasa itu menahan. Menahan. Maka orang yang tidak puasa namanya mana tahan. Nah, Puasa artinya menahan. Jadi yang tidak puasa memang Mana tahan. Mana Mana tahan. tahan. Jadi, Iya, benar, namanya menahan itu sebenarnya kuawo dia. oh. Dia kuawo. Kuawo. Kalau tidak kuawo memang buntu kan. Ya, Jadi iya, yang iya. puasa itu artinya dia mampu nahan tapi apa namanya tidak makan dulu, tidak Iya. minum dulu. Ah. Terus takarannya diatur juga, polanya diatur. Jadi sebenarnya kalau lah sebulan puasa gitu kalau ini ya pencinta Pal TV di mana baik ini kan. Iya, iya, iya. Jadi mang cek kalau jadi intinya mah ini. Kalau kita lah puasa sebulan tuh mestinya itu lah bagus kebiasaan kita itu. Pola makan artinya mah ini kan sahur, Ya. buka. Cuman itu baik kan gara-gara. Selebihnya orang ngemil-ngemil dikit mah itu kan. Nah, begitu riayo mah ini kan mestinya tidak langsung ngeju. Iya, salahnya itu Tidak langsung balas loh. dendam. Nah, itu masalahnya. Iya, iya, iya. Santan dilanjak ke Lanjak apa? ke- Soda. Iya. Makan Kering. kue kering, kue Sebenarnya basah. profesor ini kalau aku pikir-pikir profesor ini, sebenarnya cobaan dan godaan kita itu bukan di bulan suci Ramadan, tapi di Idul Fitri ini. Benar enggak profesor ya? Cak mana menahannya Tapi ya? cak mana kalau menurut profesor tuh begitu kita tuh sudah selesai nih puasa, Iya. besok kita tuh Idul Lebaran. Fitri. Nah, cak mana lah kita tuh supaya kita tahu menjaga pola makan kita besok. tuh? Menahan dirinya itu kenapa? Apa yang harus kita lakukan ke besok? nih? Iya, jadi mak ini kira-kira apa namanya ya, Wak Ibu ya, Iya. Abah ya dan Bari ya. Iya. Mak ini kira-kira. Kita itu waktu puasa itu pertama dilatih disiplin masalah waktu. Jam 4 lah makan. Ah. 4 fajar ini fajar. kan. Pas subuh. Lemak tak makan jam 4 fajar itu. Dingin masih. Ngantuk, Ya, ngantuk, agak-agak Prof. dalam itu mah, dokter. Kalau aku juga mah itu. Iya. Ngantuk, Prof. Waktu puasa-puasa kemarin tuh namanya yang rahab nian waktu sahur tuh rasanya tidak kadi, tidak Iya, kati yang nggak gitu kan. kati, Tapi iya, kalau sudah buka lain cerita. Kan ini. Iya. Nah, buka tuh memang seneng nian, oke. Jadi jam 4 sudah makan, habis itu tidak makan lagi. Dan itu yang terjadi adalah bahasa kedokterannya itu terjadi apa namanya stres. Stres. Stres juga, stres. Stresnya karena memang sengaja kita tidak makan. Karena makanan waktu kita sahur kemarin bulan puasa itu habis kira-kira jam 12 siang. Oh, sudah dicernanya, Prof. Ya sudah habis, itu sudah habis. jadi tenaga, sudah kemana-mana. Sudah untuk 10 kilir untuk pegawai itu habis. Nah tinggal jam 12 sampai jam 6 itu berejo. Karena waktu berejo itu galau-galau yang ada di badan kita ini, yang lemak-lemak ini, yang kemarin hidupnya kelamaan ini kan, Di sini, nah, iya. itu dibakar galau namanya kalorinya itu kan, dibakar. Makanya begitu selesai Ramadan dan sekarang ini Riayoma ini kita enteng badan itu, enteng dan mestinya terkendali yang kok lagi masalah ini. Otak. Keinginan. Apa kan? Tadi masalahnya begitu Riayo terus ada apa segala macam nak dimakan tuh karena keinginannya tidak dikendalikan, tidak tahan. Itu masalahnya. Padahal perut itu tidak terlalu membutuhkan ya, Tidak Prof. terlalu membutuhkan, karena lah sudah apa ya bahasa kita settle ya, sudah Iya, apa namanya, sudah lemak lah kan mapan, nanti. iya. Mungkin lah balik ke asal kali. Iya, itulah fitrah tadi. Iya, lah itu balik ke itu. asal lagi. Rumah. Jadi pas apa lebaran itu dijago-jago lah makan itu.
Ya sebenarnya udah pulau ini kan kita kan ada lapang ya. Kita ini kebutuhan makanan kalori itu adalah 1.800 Per hari. 1.800 per hari. Kalau gawe kita agak lebih berat lagi, berat yang dimaksud gawe itu bukan berat ngangkat barang-barang ya, berat mikir. Jadi pecah aku nih sampai botak-botak. Apalagi yang itu Ini dong. itu butuh kira-kira bisa sampai 2.500. Selama ini waktu kita puasa kita defisit. Itu defisit. Defisit mah ini. Sahur yang katakanlah kita tidak terlalu selera itu paling-paling 500 kalori cuman itu sampai dipakai jam 6 sore. Ini maka defisitnya berapa banyak nian? 1.000-an lah anggaplah defisitnya. Kaget buko, habis buko ada terawih. Olahraga lagi kan ibaratnya kan. Dibakar lagi, habis lagi sudah mah itu kira-kira. Nah kalau mengingat itu sebenarnya pola makan kalau mak itu diteruskan setelah di luar bulan Ramadan ya, tapi jangan pula nak dibalik tetap sahur terus tidak ya. Kalau tapi pola makan cara mak itu komposisinya juga wah keren itu kira-kira. Itu sebenarnya. Tidak rumit-rumit kok. Makanya apa tuh jam 4 subuh tuh hajar-hajar lah. Sahur itu. Tapi kalau lah kebanyakan sahur pula lah salah pula kali Prof. Kalau hajar-hajar lah bari. Iya. Kan hajar tidur. Nah kalau untuk mengkonsumsi suplemen pada saat puasa ataupun Idul Fitri ini bagus nggak Prof? Jadi ini, jadi banyak wong tuh sebenarnya tidak ngerti apa itu makanan atau gizi. Iya. Gizi, nutrisi, sama kayak nama istilahnya. Jadi gizi itu yang pertama adalah karbohidrat, gula, ini. Nah gula yang paling bagus adalah gula yang ada serat. Gula yang ada serat apa maksudnya? Di buah bukan. Jadi contoh misalnya kan Rasul tuh buka pakai kurma, itu kan cara Arab. Maksud aku kan ada di Arab sana. Jangan kita nunjuk tahu dulur-dulur kita ini, ya. Jangan tunjuk tahu harus kurma mak itu kakek nangis. Nggak baca beli kurma kan. Maka yang setara dengan itu kita adalah ubi. Ubi itu karbohidrat yang ada seratnya. Yang ada seratnya. Jadi kami biasa di rumah itu. Di rumah kami itu ubi rebus tapi dok ya? Ubi rebus itu kan. Kan sederhana baik tapi luar biasa manfaatnya gitu. Itu memang obat kanker. Ubi. Iya. Kanker dalam arti sebenarnya, kanker nian, kantong keringnya juga. Karena murah dok, hemat. Karena itu luar biasa, karena gulanya itu gula kompleks, kemudian ada seratnya. Itu serat itu penting untuk menjaga gula darah. Itu energi yang pertama atau makanan gizi yang pertama namanya karbohidrat. Yang kedua protein. Protein kita juga kan zaman sekarang kan zaman prihatin, ya intinya kan ndak galau kehidupan kita ini lancar-lancar ekonomi, nak beli daging, beli apa, jangan agak tempe jadilah. Tempe itu, tempe itu mengandung fitosterol. Fitosterol itu pengganti dari estrogen. Betina itu mulus, suaranya bagus, halus. Jangan itu. Karena ada estrogen. Ada hormon itu dok. Estrogen. Hormon atau bukan estrogen? Hormon itu. Nah hormon itu yang alaminya ada di tempe. Jadi protein tempe itu luar biasa. Pernah juga Wak Ebo dengar kalau tempe itu bagusnya makan nggak boleh diolah lagi, langsung makan mentah-mentah mentah itu, dok. Dok. Ya, sebenarnya kalaupun mentah juga resikonya kan ada jamur dia. Jadi mana bagusnya dok? Intinya Dikukus itu dulu. makanannya ya dimasak itu jangan pula yang leman gini, bisa digoreng sampai berapa kali. Yang biasa lah. Kalau rebus juga bagus atau di sayur ala kadarnya itu. Yang penting kan ramuan bumbunya tuh lemak. Jadi biar tidak menghilangkan gizi yang sebenarnya dari tempe itu. Itu yang namanya protein itu. Kemudian yang ketiga yang dibutuhkan aja adalah lemak. Lemak itu tidak bisa dicari karena setiap ada protein biasanya bergabung sama lemak. Contoh misalnya makan ayam, itu ototnya itu protein, tapi rasa enaknya itu lemak. Akhirnya itu gara-gara Juicy-juicy-nya tuh ya. Endul Pak, endul. Bahasa Palembang itu lemak ya lemak itu. Oh iya. Lemak nih. Lemak dosa dicari, tinggal makan nih. Lemak apa tidak terasa di lidah. Prof izin kita nak iklan dulu Prof. Boleh. Pemirsa kita bakal sambung lagi di segmen kedua dan ketiga. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Warung Wak Ebo.
Balik lagi di Warung Wak Ebo di hari yang fitri ini. Minal aidin, Minal Bapak aidin izin. wal faizin. Mungkin di pemirsa Mohon di rumah. izin. Pemirsa di rumah lagi sanjo-sanjo. Iya. Lagi silaturahmi ke dulur sanak tetanggo maksudnya ya. iya. Sambil nonton Wak Ebo pasti sampai Nah, habis. Nah, itu. ini ada informasi dan juga edukasi untuk pemirsa di rumah. Kalau pemirsa di rumah ini yang mungkin tidak pacak nahan ini. Nah. Abah hawa nafsu setelah Wow. puasa. Iya. Karena makanan tuh saji galo, Prof. Boleh galo. Boleh galo. Iya. Halal galo. Halal galo. Nah, Ah. itulah. Mungkin di rumah Dimakan tempat biso, bungkus biso, itu godaan itu. Berat. itu dia, benar. Abah sudah makan apa hari ini? Sudah makan apa, Pokoknya Web? lagi Abah? puasa ini. Abah nak makan apa sudah? Ketupat. Baru baju minum putih. Minum baju putih baik sama kurma baik. Sudah selesai itu. Buko itu apa? Iya. Soalnya makan tak kati dibawa Maria kan loh. Iya, itulah Maria ini kakek kita datang ke lagi ya ke sini. Nah. Nah, itu dia Prof. Jadi kita sudah banyak nih tadi bercerita Cak Mano nih caranya Iya. biar kita menahan nafsu, juga konsumsi suplemen tadi juga kan Cak Mano tuh Dok kira-kira. Ya, jadi lanjutannya mak ini kira-kira. Jadi pertama karbohidrat, Ya. udah, Karbohidrat. kemudian protein, Protein. kemudian lemak. Lemak. Nah, baru habis itu vitamin. Vitamin. Oh. Caknya nomor terakhir vitamin Ya, tuh Dok. apalagi namanya suplemen. Suplemen itu bahasa kita tambahan baik. tambahan. Ada payo dak kate dak apa-apa. Nah, untuk diketahui vitamin ini sebenarnya relatif tidak dibutuhkan kita nak harus beli vitaminnya. Oh iya. Jadi hematlah duit itu, jangan untuk vitamin B. Kenapa? Karena vitamin itu ada dua kelompok. Satu kelompok vitamin yang pacak larut dalam lemak, namanya vitamin A, D, E, K. Adek singkatannya. Oh. Adek. ADEK. ADK. Nah, ADEK. ADEK. Ada vitamin A itu untuk mata. Nah, vitamin D untuk tulang. Zaman Covid yang Iya, iya. dulu. D1000, Wah, Ebo, D5000. kan aku kesini dulu kan. Iya, ya. iya, zaman Covid. Ah, itu untuk vitamin D itu untuk tulang, untuk anu. Kemudian vitamin E itu untuk kulit yang mulus. Nah, untuk punya keturunan biasanya. Tapi itu tidak usah payah-payah, kakek makan aja gampang. Vitamin E paling banyak di kecambah. Jadi kamu itu makan tahu bunting, kan namanya. Nah, Berarti jadi- ada nih yang mitos Iya, kecambah ada itu. kecambah. Aslinya memang Asli itu, itu, memang itu nih. Jadi memang dia pertumbuhan dan ada vitamin E-nya. Nah, vitamin K itu sudah ada di perut kita ini. Apa tuh Dok? Itu dari bikinan bakteri, gunanya untuk supaya badan kita ini kalau ada perdarahan cepat membekunya. Oh, bakteri baik. Kalau tidak membeku, hemofili misalnya penyakit itu berdarah terus. Kalau Waebo misalnya kan, sedang head misalnya kan, Nggak darah tidak berhenti. berhenti kan bahaya. Oh, itu itu karena dia. kurang vitamin K. Habis darahnya. Itu vitamin A, D, E, K. D. Yang kedua vitamin yang kelompok kedua B dan C. Oh, itu tidak bisa larut Eh, Dok. tidak larut di lemak tapi larut di air. Air. Nah, perhatikan anunya, Perbedaannya. bedakannya atau mudahnya. Vitamin A itu biasanya banyak di makanan-makanan protein juga. Vitamin A, D, E, K tadi kalau kita makan ayam ada di situ sudah. Jadi tidak usah nak perlu tambahan suplemen kecuali kurang nian. Atau prihatin nian, hidup ini lah sudah kelaparan nian, sudah. Duit kate apa kate bansos kate kan. Ada kan? Nah, terus kemudian kalau vitamin B sama C itu banyak di beras, di di ubi-ubi itu kan. Nah, vitamin C mungkin yang butuh nih masih. Vitamin C itu di sayuran hijau, di buah-buahan. Nah, ini kadang-kadang apalagi riayoma ini kan banyak itu kan. Jadi kalau pergi sanjo-sanjo itu kan, itu jangan lupa cari vitamin C-nya tadi. Nah, berapa butuhnya? Tidak banyak-banyak, itu sedikit. Vitamin A, D, E, sama K itu dikit nian. Itu karena paling enggak 2 minggu baru dibuang dari tubuh. Tapi kalau B sama C tiap kencing besoknya itu sudah dibuang. Jadi itu masuk tidak jadi masalah. Berapa miligram Dok buku ini? Paling kenceng cuma 1000 miligram. Itu pun untuk cuman apa fungsi vitamin atau suplemen untuk menyemangati yang ada tadi. Mesti ada dulu karbohidrat, protein sama lemak. Itu tidak kate apa yang nak disemangati. Jadi tidak boleh iya, kita iya. makan obat vitamin C tapi belum makan. Belum gitu makan. ya. Belum makan itu. Salah. Belum itu. Ayo. Ibarat Jadi sewet. Ini sewetnya tidak kate nak ditampal, apa yang nak ditampal? Nah, iya. Ada dulu barang. Ada barangnya dulu. Baru tampalannya Baru itu. tampalannya. Iya, benar. Dan itu pun pacak didapatkan di makanan yang kita Di makanan konsumsi yang ada sehari-hari, itu. jeruk, Dok ya. Benar. Di vitamin C, kalau vitamin Nah, B jangan tadi- lupa yang terakhirnya adalah mineral. Mineral biasanya ada di air. Ya. Mineral itu penting. Contoh misalnya zinc, seng. Zinc yang seng rumah Iya, kita iya, yang iya. seng kan lembaran. Iya. Itu kalau dikecikkan namanya zinc, seng. Zinc. 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 Itu
zinc atau seng itu gunanya adalah untuk berpikir. Oh. Jadi kapan? Bari kurang zinc Jadi aja zinc, dulu. kalau Pernah banyak berpikir dia. zinc. Kebanyakan seng kan. Anseng. Ada penelitian Mas, ini kita bisa contoh nih. Di mana orang yang kekurangan seng? Orang yang minum banyu hujan. Banyu hujan kan dari langit. Iya. Tidak kasih mineral itu. Oh. Yang banyu ada mineral itu banyu dari dalam Pegunungan. tanah. Oh, dari tanah. Dari tanah. Tanah itu kan mengandung mineral. Kalau hujan tidak kasih, murni H2O. Air baik. Makanya biasanya orang kekurangan seng itu di daerah-daerah misalnya pantai, karena kan di sana banyu payau. Iya. Jadi dia nadah banyu hujannya kira cukup. Tapi ngapa kapan dijinguk-jinguk? Ngapa budaknya agak lolo-lolo misalnya. Ini senianan tema itu. Maka tapi untungnya ada imbangnya karena mereka dapat mineral dari iwa itu. Proteinnya dok ya. Itu memang lah adil lah. Tuhan lah adil. Wah, ibu kalau lolo kurang seng. Kurang seng. Kurang Kalau sen. Arab kurang sen. Tercukupi kalau berarti kita. Nah nih. itu kira-kira makanan. Jadi tidak usah khawatir, makanya begitu riayo mak ini kita jangan nak balas dendam, nak apa biasa baik. biasa Pecah baik. Cak puasa kemarin baik. Cuman kita ngukur. Kadang-kadang waktu puasa kan lemes ya mak itu kan. Ya lemes karena kurang apa? Mungkin di antara tadi mungkin apa banyunya, apa mineralnya, apa lemaknya, apa nah itu. Kapan pacak dewek lah kita ngukur ya. Pacak dewek lah kita ngukur diri kita Iya, dewek itu. itu. Cuma kalau misalnya terpaksa nih misalnya, Iya. misalnya kita ada rendang, ada opor segala macam. Nah, cak mana lah caranya kita nak membatasi itu dokter? Maksudnya itu ukurannya maksudnya. Kurangannya. Ya, jadi mak ini kita itu ada di manusia itu namanya ambang batas. Nah, Ambang itu. batas. Ambang batas. Sudah abang Jadi batas. masih pacak toleransi. Nah, itu. Nah itu. Ambang batas. Karena manusia ini bukan robot. Misalnya robot ya. Kalau robot itu misalnya dia pacak hidup dengan 100 watt. Diinjuk 200 watt putus dia. Nah, kalau manusia contoh nih gula darah. Wong kencing manis itu kalau gula darah di pucuk 200. Di pucuk 200. Kalau kita bangun tidur pagi itu lo makan lo apa-apa itu gula darah kira-kira cak 100. Di bawah 100 kita agak pusing-pusing. Agak Nah puyuh begitu hayo, Abah, agak begitu sarapan mungkin naiklah 120. Maka pernah dengar kan kalau nak ngambil darah itu biasanya bangun tidur suruh ambil darah, habis itu makan roti dulu baru ngambil darah lagi kan. Kalau periksa di rumah sakit itu untuk mengukur ada tidak kenaikan. Nah kenaikan gula darah itu ditunggu sampai 180 itu batasnya. Jadi selama kita makan misalnya belum sampai 180 aman. Sama protein tadi juga selama misalnya kita butuh cuma 100 gram. Tapi kita kan karena pingin banyak nih yang sate-sate ini apa segala macam ini. Pingin, makanlah agak lebih sedikit pada hari itu baik. Jangan besoknya mak itu juga. Tapi tidak kado juga. Siapa nak ngenjuk terus ada terus. Iya. Kira mak itu. Jadi ada namanya batas ambang. Jadi tidak hitam putih, tidak sekian itu. Tidak, ya. Aduh. Kita juga dok asal-asal malah kenyangnya berhenti dok ya. Benar. Ingat pula Wak Abah. Wak Abah Biasa itu batas kan tahu ambang. porsi kita. Kalau Wak Abah lebih-lebih, kalau pacak ngambang. Nah dok, biasanya kan banyak soda, minuman manis. Nah. Ada alternatif kita untuk menghindari makanan atau minuman pengganti deh dari situ. Jadi aku dewek ya, aku dewek tuh seneng nih tuh. Kapan pergi misalnya ke bakar Sprite. alam, Iya. pergi ke bakar alam itu, aku kalau ditanya di sana tuh, nak minum apa pak? Nih, minum susu soda. Susu soda. Asli pagar alam apa dok? Ya, ada dulur di sana. Oh, dulur. Dulur kami di sana. Jadi kalau ditanya mak itu di sana misalnya, pakai es tak pak? Pakai. Kalau udah pakai es, oda. Ya, Nah, Oda. Itu bahasa aku kepunan. Kepunan. Jadi soda itu jangan kepunan baik. Karena soda itu dalam bahasa ilmiahnya itu adalah natrium oksida. Jadi ado natrium. Natrium itu kalau kebanyakan darah akan naik, jadi darah tinggi. Kemudian perut, kalau kebanyakan perut akan distensi atau namanya ngembung bahasa kita itu kan. Kemudian zat gizinya dewa tak kati. Makanya ya tapi jangan sampai kepunahan kan misalnya gitu nyingok nah wong minum Susu apa namanya soda. kalau Soda kita diam bae pecak kiai anak supaya sehat tidak. Laju juga sekali waktu baik. Nah, tapi kalau terus-terusan itu yang terjadi bukan zat gizi tapi itu penting untuk apa ya rasa nyaman ada memang apalagi kita galak
Bedeh bunyi. Iya, Iya. sendawa dok ya. Sendawa Udah jadi lah, itu, dokter, itu itulah yang dicari sebenarnya, ini yang dicari. Oh, sensasinya itu. Sensasi itu. Masih ada hawonya kan nggak sih? Wah, ada. Lebaran. Metu angin nih. Iya. Tapi jangan pula banyak ego dok, Prof ya. Iya. Jangan pula banyak ego. Iya. Iya, tapi kadang-kadang orang ini tidak tahu dok. Misalnya dokter sudah ambang batas, lewat ambang batas. Ciri-cirinya itu cak mana dokter? Kalau misalnya kolesterol atau gula darah. Ya apa misalnya. pula ini palain lah, agak Iya, berat. macam Gitu mana, nah, Dok? macam mana Jadi tanda-tanda ini, dok? kita mulai dari yang mudah, Bay. Iya. Banyu. Ah. Banyu itu kita butuh sehari semalam itu 2,5 liter. Oh itu. Kira-kira 8 sampai 10 gelas. Oh 8-10 gelas. 8 sampai 10 gelas itu banyu itu. 8 sampai 10 gelas. Jadi kalau kelebihan banyu cirinya apa? Terkencing-kencing. Iya, iya. Atau yang kedua mudahnya mah ini, nyingok kencingnya ngapa bening nian. Oh. Maksudnya mah ini, kencing kita tuh mestinya ada warna. Paling enggak ada cak agak kuning-kuning dikit, ada warna apa. Tapi kalau bening pecah banyu yang kita minum itu juga berarti itu kelebihan air. Nah, itu mah mudah mah itu. Tadi misalnya mineral, kalium misalnya. Kalium itu banyak di dogan. Itu pintar nih yang jualan dogan itu Bu Jimo. Dogan obat. Dogan hijau. Bari nggak nyari itu pak? Ya Iya, bukan dogan maksud ada aku itu. tuh, apalah yang obatnya kasih itu isinya kalium. Oh. Jadi mungkin Wak Ebo ya kalau nak jualan kalau kamu ini misalnya Abari nak jualan ya dogan kalium. Lain cerita. Lain cerita lagi dokter. Oh, jiwa dari kali ya. Itu kalium itu mineral itu fungsinya untuk tanggap. Jantung berdenyut, uangnya sarafnya tanggap. Jadi cepat kalau ditanya, kalau dihapuskan itu tanggap itu Responsif, kaliumnya ya? kurang responsif. Nah itu ukurannya apa? Kalau kelebihan lemas. Lemes. Oh. Jadi kelebihan mineral tuh lemas, jadi bukan malah tanggap tapi malah lemas. Nah, kalau kelebihan apa vitamin tadi, kelebihan vitamin itu bahayanya kalau misalnya vitamin B sama C tadi kan dikeluarkan dari ginjal, Iya. ya berat jadi kerja ginjal, jangan ninjuk berat-berat, ringan baiklah. Jadi kemudian kalau vitamin A, D, E, K tadi kan di dalam lemak itu disimpan di dalam tubuh bisa berbulan-bulan. Jadi kalau kelebihan juga nggak bagus, nggak bagus. Dok, ini tetangga aku tuh timun makannya. Timun. Iya, dimakannya sudah tuh lemas nih. Ya memang kan Ngapa dok pacak lemas itu Nggak, makan timun? di zat timun itu juga kan banyak ada besi di sini Iya. jelas, ada kalium juga. Yang warna-warna buah-buahan atau sayuran yang warna hijau tua itu besinya banyak. Besi itu juga termasuk daun ubi itu kan dibutuhkan, tapi kalau kebanyakan juga intinya kalau mineral kebanyakan lemas. Lemas ini. Nggak cak lemas tegak itu. lagi nih Nah, itu. kelemasan. Minum Nah timun. kalau lemak itu kebanyakan lemak itu kan sebenarnya fungsinya penting nian. Suhu tubuh manusia berapa coba? Rata-rata yang kamu tahu kan? Ya, berapa, 37 kan? 37. 37. Kan tidak tinggi. Kalau 38 berarti meriang. Iya agak meriah. Cak Wae buat sekarang. 39 berarti demam. 40 berarti step. 45 laju. Nah, 45 wassalamualaikum. Waalaikumsalam. 45 laju. Nah, Iya. 37 dan 36 itu kedinginan. 35 bahasa kedokterannya frostbite, pacak putus nih jari-jari ini. Itu karena terjadi kematian dari ujung-ujung jari ini. Mati rasa tuh Cak Tudor. Makanya suhu tubuh tuh mesti 37 itu baik. Bayangkan kamu jago tuh 37 sama dengan kita bawa mobil. Jadi, mak manu jago speedometer itu tetap bisa 80 mak itu kan. Mak manu coba jagonya. Nah, yang jago tuh lemak. Jadi lemak itu penting. Katik lah. Nah, lemak itu juga fungsinya yang kedua kualitas hidup. Jadi makin wong itu berlemak, hidupnya makin kualitas. Gendut apa? Mak mana aku? Ya bahasa kerennya kan makin tua makin berminyak. Wah. Bari kan baca pantun. Makin berminyak. Makin tua makin berminyak. Iya. Karena itu. Nah itu fungsinya. Jadi kalau kelebihannya di mana di situ akan jingok. Misalnya lemak kelebihannya akan menimbulkan berbagai keluhan-keluhan yang nggak lemak, mual, penyakit dan segala macam. Nah protein juga, tapi protein jarang kita kelebihan karena rata-rata protein kita masih kekurangan. Kebanyak makan lemak tuh Iya. perut sakit dok. Benar. Lambung. Rasa ini mual nanti. Karena lemak itu harus dilarutkan dengan empedu. Empedu. Ini caknya sudah sunatullah ya, caknya ketentuan Tuhan. Jadi lemak itu harus dilarutkan dengan sesuatu yang pahit.
Jangan lemak-lemak terus hidup, tapi adalah pahit-pahitnya dikit. Itulah cobaan yang datang itu untuk menetralisir hidup kita. Iya, pacarnya iya. Nah, ini yang pentingnya karbohidrat. Karbohidrat Kalau kelebihan, gula darah naik. Nah, itulah kencing manis. Nah, kita nak ngomong ke soal kencing manis ini penting. Kencing Karena manis ini tak lewat penyakit tuh. sejuta umat yang tidak kita sadari. Waduh. Kita bakal balik lagi pemirsa. Caknya ada yang pahit dan kencing manis yang nak lewat. Siko ini jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Warung Wak Ebo. Dah. Sangat ini Wak Abang, meriah di hari yang fitri ini. Minal aidin Bapak Minal izin, aidin mohon maaf lagi. lahir batin. Betul. Yang lagi sanjo-sanjo di mana-mana aso-aso, jangan dimakan kalau segala makan dari pagi sampai ngebegrip. Jadi hoji galau, Baik. Abang. Ngunyah terus, dah berhenti lagi. Nah, kapan azan ini sak kapan? Jadi perlu apa? Iya. Iya. Makan Nah. jago pikiran. Nah. Namanya rasanya, namanya racikan. Kalau tidak lokak kena tangan. Nah, Iya. siapa nangani? Tuhan. Nah, itu. Jadi memang lambung itu ataupun juga organ-organ yang ada di tubuh kita ini juga butuh istirahat ya Dok ya? Iya. Nggak semuanya itu harus dikunyah setiap saat. Benar. Kan? Jadi ini, waktu puasa kemarin itu terjadi namanya autopagi. Nah, itu bahasa kedokteran. Tapi pecahnya bahasa-bahasa di Sumatera Selatan ini ada juga yang pagi pagas itu. Pagi pagas. Pagas artinya gitu. makan. Jadi autopagi artinya badan dia makan dia dewek. Maksudnya sebenarnya reparasi atau memperbaiki diri. Jadi selama puasa ini memang dari misalnya kemarin itu puasa kita jam subuh itu kita habis sahur sampai maghrib baru makan lagi, itu badannya istirahat termasuk lambung. Nah saat istirahat kan jadi autopagi, dibagusin, ada yang ngamplas, ada yang ngecat, ini kan ibaratnya kan, ada yang bobok-boboknya, ada yang kira-kira mah itu mudahnya gitu. Kalau nak kuliahnya kan 12 semester, mahal gitu kuliahnya. Ini ilmu. Akhirnya mah itu. Jadi memang butuh istirahat. Nah begitu riaya pecah hari ini, kita mesti pakai bahasa kitanya beguyur. Jangan langsung ngejut, tadinya diperbaiki sudah bagus mak itu ada nganggur sekian jam, tahu-tahu diisi terus tanpa berhenti. Iya. Nggak istirahat, terkejut lagi dia kan. Dia hoji-hoji, dia hoji-hoji, unjung gancang mas seperti. Iya, dia hoji-hoji tadi. Nah kalau dokter, kalau misalnya di hari raya pertama di Idul Fitri, apa yang dokter makan dulu atau dokter ejoke dulu untuk ngisi perut atau dijago dulu? Jadi kan kalau kita sesuaikan juga ini Islam ini luar biasa. Sunnah dari puasa Idul Fitri, puasa Ramadan itu begitu Idul Fitri kan harus makan. Nah iya. Beda sama ada puasa ya Dok. Sholat dulu baru makan. Iya. Kalau ini kan makan dulu baru pergi sholat. Dan kenapa nenek moyang kita itu kan ngajari pakai ketupat, pakai apa itu, supaya memang ada transisi dari puasa kemarin ke riayo. Puasa itu kemarin yang dimakan 3. Satu adalah gula kompleks, karbohidrat tadi, cak ubi, cak apa segala macam itu. Nah, kalau nasi itu dibuat dalam bentuk ketupat, itu udah cocok. Yang kedua serat. Serat itu ada. Nah, yang ketiga adalah mineral tadi. Jadi 3 iko itu adalah awal kami ini kalau lagi misalnya tadi pagi misalnya kami nak sebelum sholat itu makan yang ada 3 iko itu pokoknya. Ada seratnya, ada gula kompleksnya, ada mineral. Yang lain nak tambah-tambahan lah julah, gitu kan. Nah, baru setelah itu kakek siap, sudah siangnya itu untuk makan masak. Itu dulu dimakan itu dulu, dokter ya. Siang kakek baru makan lagi. Cuman ini dokter galak kita tuh datang sini makan. Jam 12 makan lagi. Tiap rumah nak datangnya nak dimakan kalau Dok. Itulah salah satu lagi dalam masalah rumah. Iya, kurang ajar kayak ujungnya. Aku lah nyiapin, dak kamu makan ujungnya Dok. Itulah salah sikok mungkin kita tuh belajar juga untuk menahan itu. Jangan sampai kita tuh kebobolan ke
ragasan Iya. ibu kalau makan itu, cek itu. Betul. Terus? Ada lagi Wak Abang nak tanya ke? Ini pertanyaannya. Oh iya. Cak di segmen ketiga ini pengen ditanya Iya, iya, tadi. iya. Yang mana Wak Abang? Cak Ila, Cak Mano membangun? Hah? Apa? Nah, ya kita, Oh, kita nah, terlalu iya. banyak makan nasi, karbo kebanyakan tadi nah. Jadi mak ini mudah nyon jelaskannya ya. Kencing manis itu masalahnya adalah gula dan insulin. Nah, tolong camkan gula dan insulin. Gula itu adalah karbohidrat atau gulanya itu makanan, insulin itu adalah hormon dalam tubuh kita. Jadi kalau kita makan, aku pakai bahasa yang mudah Iya. Jadi ini kita makan, misalnya makan nasi sepiring, itu misalnya jadi gula jumlahnya 1000. Maka insulin yang nanganinya juga 1000. Tapi insulinnya ada batasnya. Dalam tubuh manusia ini ada kadarnya. Insulin misalnya kadarnya 5000. Jadi paling tinggi dia cuma pacak nangani gula sejumlah 5000. Mangko-mangko kita makan itu bahoji kan nih. Lebih dari 5000. Misalnya 6000 kita makan gula ini tadi. Maka yang 1000 tak tertangani. Tak tertangani inilah dalam bentuk dalam kalau kita periksa darah namanya gula darahnya lagi naik itu tadi. Oh, banyak tabungan Tak tadi. kepake, tapi tabungan tak kepake. Dalam bahasa wong yang keren-keren diet-diet itu kelebihan kalori. Iya. Itu. Dapat juga yang berbahaya tadi itu dok Ya ternyata. makanya lebih bagus Kak, termasuk Riayo ini kan kita suruh zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan makanan, gula itu Iya. kan. Supaya kita tidak kelebihan gula. Beras dan gula. Banyak yang mangap-mangap tak makan tuh banyak. Iya. Itu. Banyak. Banyak. Dengar ke banyak. Bari, dengar ke Iya, Jakarta. Dan ini jumlah kencing manis ngeri sudah. Di Indonesia lebih Nah, dari itu, 20 dokter. juta sekarang. Nah, itu dokter. Wah, Itu abang kencing cek mana? manis. Lah sudah Sampai Wak dia kena Abang tetap ngurangi. badannya dok. Ya jadi bayangkan 20 juta itu sama dengan penduduk Lampung, Sumsel, Hah? sama Bangka Belitung. Nah. Digabung Siko ini 20 juta. Keno galo. Tenogalo. Nah, itu akibat dari pola makan lah. Pola makan tadi itu. Cuma kata kuncinya kelebihan. Jangan mikirkan dulu olahraganya, geraknya kurang apa itu kaget lah. Kaget Yang lah. utamanya masalah makan. Maka selama puasa kemarin sebenarnya bagus nih yang Bagus Iya. sebenarnya. Tapi Yang emang kepeng, lemak, ya? emang lemaknya dok pas itu perut tuh nyaman, aneh. Ringan, ringan. Enteng. Iya. Coba kalau hari biasa dok, Iya. oji balik mengas-mengas nyawa. Belum lagi begibah tadi dokter. Dosa bertumpuk berat nama itu juga badan ini. itu penting. Jadi ini ternyata sehat itu juga selain itu tadi yang kita omong-omongkan tadi pikiran positif. Nah, Positif. Pikiran positif itu gampang. Resep aku ini bukan kami jalan juga dewe. Kalau soal masalah kamu jangan tanya. Masalah aku lebih banyak dari kamu. Gitu. Iya, benar-benar. Tapi intinya mah ini. Aku tuh berpikir dari para kiai dulu ngomongkan mah ini bagusnya. Pikirkanlah yang ada itu Pak, yang tidak kacau tidak usah dipikirkan. Misalnya di depan kita godo-godo, tidak usah bayangkan ragit. Itu kira-kira. Ilmu Dengar ke lagi. Agung. Agung dengar ke Agung. Berarti wajah tu wajah iya walaupun tu bergaya. Jangan pula dipaksa ke Iya, baru buntu. benar. Pikir ke apa yang ada di depan ini. Itu. Jangan pikir ke yang lain-lainnya supaya kita hidup Ya, bahagia. kalau Bari ini lahat berapa boleh Abang? Nah, apa itu? Awak jahat mele-mele. Ya. Jangan cak itu Bari. Iya. Jadi bersyukurlah apa yang Iya. ada kita makan ke. Betul. Nah, kalau untuk memilih cemilan yang sehat untuk dikonsumsi pada saat sesudah kita puasa nih, Puasa. cak mana dokter? Jadi Mak ini namanya cemilan ya. Bahasa Inggrisnya meal. Mil. Meal itu Meal. meal itu artinya makanya ditambahi bahasa Indonesia pakai nge. Jadi Ngemil. Oh. Itu Meal. maksudnya. Itu bukan pokok. Itu hanya untuk semacam apa ya? Kita ini manusia tuh tidak tahu lah ya. Agak sedikit mirip-mirip Mamah Biak memang. Iya. Cuman kalau Mamah Biak pecak sapi itu memang ada enzimnya dia. Ada enzimnya. Jadi dia tuh ada cadangan dulu pecak pabrik jadi. Dia walaupun ngunyah terus tapi itu tidak langsung dicerna. Kayak ada pelan-pelan, ada pelan-pelan. Kalau kita kan tidak, memang masuk itu langsung dicerna di sini. Kalau itu. Jadi ngemil itu boleh baik pilihannya yang mana, tapi intinya ngemil itu pilihannya tetap tadi. Prinsipnya kalau harus ada gula yang kompleks, yang kedua ada serat, ada mineral. Nah itu kan. Kalaupun harus ada proteinnya, maka proteinnya itu sedapat mungkin yang nabati. Kan ada ya contoh misalnya ngemil nih. Ada proteinnya, ada itu yang kita ngemil dari bayam, Iya. dibanding dari misalnya
kerupuk-kerupuk yang ibaratnya langsung ada lemak sama Lemak protein jenuhnya band, itu dok ya. lemak itu. Nah, itu Lemak nabati itu tahu cek itu dok ya. Ya benar. Jadi intinya apa? Nah yang paling bagus kalau nak ngemil itu sebenarnya paling bagus tuh. Aku pernah foto tuh ya. Iya. Yang paling ideal itu pisang rebus, ubi rebus, jagung rebus, kacang rebus. Hebatnya nih. Itu Kalau itu wong kaya nih kalau punya itu. Ini wong kaya nih. Jarang mulai. Contoh apa fungsinya? Jagung itu fungsinya bagusnya untuk pencernaan. Serat juga dok. Ya seratnya juga luar biasa. Apa namanya tidak tinggi untuk masalah kencing manis. Indeks kencing manis dari jagung rendah nian. Maka banyak wong yang kencing manis pakai gula jagung. Ubi itu tadi untuk membaguskan pencernaan secara keseluruhan jangka panjang termasuk terhindar dari kanker. Kuman-kuman di sini juga bagus dengan kondisi ubi tadi. Kemudian tadi apa lagi? Ubi, jagung, rebus, pisang. Kacang. Nah, pisang itu kan pisang tadi mengandung ada kalium, ada juga berbagai zat, ada vitaminnya juga. Nah, kacang itu adalah antidepresan. Jadi wong kalau makan kacang itu biasanya gembira. Makanya kalau makan kacang tidak berhenti. Iya. Tidak makan kacang Itu aja. stres tuh. Jadi makanya kalau kita mohon maaf ya, main gaple, ngobrol segala macam itu pasti ada kacang rebus. Zaman dulu mah itu. Iya. Zaman sekarang bae main game dewek-dewek ini. Udah mending pala aja. Cemilannya juga udah sehat dok sekarang Ya, nih. makanya itu. Yang makanan ringan, fast food itu nah Bener, kan. bener. Jadi Jadi lemak jenuh. carilah cemilan-cemilan tuh yang nyehat ke. Nyehat Ya, ke. Karena kita nih termasuk mama biak. Dok. Aku dulu sekolah lagi pisang rebus dulu. Nah dok, kan pisang tuh lah bagus kalau kita konsumsi tidak direbus. Ngapa harus Iya. direbus juga dok? Jadi kalau direbus ada beberapa hal yang masih yang bisa getahnya apa segala macam itu kan sudah ada. Yang kedua ada beberapa di zat di pisang itu juga kan mesti kita inaktivasi, artinya dia tidak perlu kita butuhkan ya. Ketika direbus itu kan benar ada kandungan airnya juga kan bagus itu. Jadi memang harus bisa memilih sesuai kebutuhan dengan Iya, badan kita seperti dok itu. ya. Ya, artinya dari 5 jenis tadi kalau pacak ada tempat kita mewahnya nih. Wah, wong kayo nih. Jadi wong kayo mah itu. Wah, luar biasa. Wong kayo itu ilmu ini ilmu. itu aware atas kesehatan dia di Bener, bukan wong kaya tuh, apa namanya yang makanan-makanan tuh spaghetti, ampun-ampun. Iya. Ajak payah-payah nih nyebutnya lagi payah. Iya. Oh, berarti di rumah aku buang kalau lah spaghetti. Di kulkas aku banyaknya dokter yang kayak itu. Karena apa nih masuk aliran 271 triliun itu nah. Iya. Amin. Dokter, karena kita sudah di pojok segmen, kita izin minta himbauan dong. Atau Harapan, tips-tips ya? ya, tips-tips Tips-tips untuk hidup pemirsa sehat. Yoma hidup sehat Ya, selama ya. sesudah Ayo. bulan puasa. Ya, kaum muslimin muslimat yang sudah merayakan Idul Fitri yang penuh kegembiraan ini kita apalagi nonton Waibo ini kan, ini luar biasa ini kan. Kita harapan kita adalah kebiasaan sehat selama Ramadan itu lanjutkan. Mudah baik. Ada 4 ini. 4 cara-cara Prof Yuwono untuk sehat nih. Wah, apa yang tuh nomor satu, 1, tidurlah 6 jam. 6 jam baik. Misal 5 jam malam, sejamnya siang. Yang kedua lemak ke makan. Lemak kok. Jadi jangan makan lemak. Nah, yang kagak tidak punya duit nak makan lemak nih. Nah, ini Tapi lemak lemak kemakan. Ada godo-godo, ada pempek dos laju nih. Yang penting lemak. Nah, yang ketiga bangunlah jam 4. Nah, ini agak berat mulai ini. Iya. Bangunnya jam 4. Setiap hari bangun jam. Jadi kemarin waktu kita bulan Ramadan bangun jam 4. Sekarang ini sudah hari ayo bangun jam berapa? Itu kan. Maka tetap harus jam 4 kalau nak sehat. Dan yang terakhir kalau nak sehat itu positive thinking, husnudon. Sudah gawat lemak baik hidup ini. Masuklah nonton Lapal TV Studio 42. Iya. Ini ada Bari nih kalanya. Ini dah hayal nonton MK Wah, Abah ada Ojak. Sudah selesai. Iya, berarti Gembira. positif thinking itu Benar, perlu benar. untuk supaya kita sehat. Jadi tidak perlu mahal, mudah dok ya. Mudah. Murah sih kok lagi. Jangan lupa sediakan yang rebus-rebus tadi, Nah. ubi rebus, jagung rebus, pisang rebus, kacang rebus. Betul. Dan pemirsa kita tutup pakai pantun oleh Bari. Nah, silakan. Nah, Katik Guno makin mobil Pajero. Cakep. 453. Tapi dak pacak ngirup cuko, dak pacak makan gado toko ketawa lagi saro. Terima Buat kasih. Pajero. 200 triliun. Kami ucapkan terima kasih Prof. Terima kasih, Sudah Profesor. berbagi Dokter. informasi dan juga untuk pemirsa di rumah kami ucapkan sekali lagi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saksikan terus Warung Waibo setiap hari Rabu dari jam 3 sampai jam 4 sore hanya di PAL TV, memang punya kita dengan narasumber yang berbeda tapi presenternya inilah. Nah, Sampai ganti jumpa. lagi. Tak berhenti lagi.